Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 4 Al-Kindi. Hari ini kita akan belajar tema 8 ya. Daerah tempat tinggalku dan subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, dengan tujuan pembelajaran seperti berikut ya, ada 10 tujuan pembelajaran. Ya, silahkan dibaca, disimak tujuan pembelajarannya apa saja. Baiklah, selanjutnya kita langsung mulai saja ke materi yang pertama ya. Nah, di sini ada hubungan gaya dan gerak. Coba, apakah menurut anak-anak semua gaya dan gerak itu sama? Tentunya gaya dan gerak itu berbeda ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Sebagai contoh, ada siswa yang sedang bermain bola. Bola yang awalnya diam, ketika diberikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka bola diam atau benda diam itu akan bergerak. Itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika sedang menjalankan mobil, ketika mobil digas dengan pelan, maka mobil akan melaju pelan. Dan ketika mobil digas perlahan, maka mobil akan melaju perlahan. Begitu pula ketika mobil direm, maka mobil akan berhenti atau diam. Itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Selanjutnya, gaya akan mempengaruhi arah gerak benda. Ketika kita melemparkan suatu bola ke arah atas, maka benda tersebut atau bola tersebut juga akan bergerak ke atas. Itu artinya gaya akan mempengaruhi arah gerak benda. Yang terakhir, gaya akan mempengaruhi perubahan bentuk benda. Seperti pada plastisin yang semula berbentuk kotak, ketika diberikan gaya atau dipengaruhi oleh gaya, maka plastisin tersebut akan berubah menjadi suatu bentuk karya seni 3 dimensi. Nah, kesimpulannya, hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda sehingga dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena adanya gaya, sehingga gaya dan gerak itu adalah saling berhubungan. Sekarang coba anak-anak perhatikan kedua benda berikut. Ada lukisan dan juga ada guci. Kira-kira mana ya yang termasuk benda 3 dimensi? Betul sekali. Yang termasuk ke dalam benda 3 dimensi yaitu guci. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek dari gambar biasanya benda-benda 3 dimensi. Oleh karena itu, karya 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Jadi, ciri-ciri benda 3 dimensi yaitu yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, dan memiliki volume. Jenis benda 3 dimensi. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk,
teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Anak-anak, coba baca teks cerita fiksi mengenai kendi, emas, dan ular yang ada di halaman 163 sampai 165. Nah, setelah dibaca, anak-anak coba identifikasi atau anak-anak amati kembali dan sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita kendi, emas, dan ular tersebut. Tokoh, karena tadi kita membicarakan tokoh, kira-kira apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dari segi peranan tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peranan paling penting dalam cerita, atau pemeran utama ya. Tokoh yang kedua, tokoh tambahan atau tokoh pembantu, yaitu tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Dari jenis tokoh, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, merupakan tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembacanya, jadi menjadi idola ya. Yang kedua adalah tokoh antagonis yang merupakan tokoh penentang atau tokoh yang digambarkan memiliki sifat jahat atau biasanya yang suka dibenci-benci ya oleh para pembaca atau para penikmat film misalnya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis yang merupakan tokoh pembantu atau penengah dalam sebuah cerita. Selanjutnya, jenis pekerjaan. Coba sekarang soleh-solehah perhatikan gambar berbagai pekerjaan berikut. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi dalam suatu kegiatan ekonomi seringkali kita melibatkan berbagai jenis pekerjaan di dalamnya. Berdasarkan jenisnya, pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya seperti petani yang menghasilkan padi dan jagung. Lalu ada nelayan yang menghasilkan ikan, ada peternak yang menghasilkan daging, susu atau kain wol ya. Dan ada penjual kue atau pengrajin nih, baik itu pengrajin kayu, pengrajin lemari, dan lain-lain ya. Lalu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa ini merupakan pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu. Nah, apa saja manfaat dari keberagaman karakteristik di masyarakat? Nah, manfaat keragaman karakteristik individu di masyarakat salah satunya yaitu yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua menciptakan identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga alat pemersatu bangsa, yang keempat sebagai ikon pariwisata, yang kelima menambah pendapatan nasional, dan yang terakhir memupuk sikap toleransi. Lalu keberagaman karakteristik individu di lingkungan. Nah, macam-macamnya yaitu yang pertama keragaman jenis kelamin, keragaman usia, keragaman agama,
keragaman ras dan budaya, keragaman jenis pekerjaan, dan keragaman pendidikan dan keahlian. Nah, manfaatnya yang pertama, dengan sikap saling menghormati akan menciptakan kerukunan dalam lingkungan sekitar. Yang kedua, terciptanya pembagian tugas secara adil. Yang selanjutnya, terciptanya toleransi dalam umat beragama. Yang selanjutnya, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, terciptanya pemenuhan kebutuhan hidup dan memperkuat persaudaraan. Dan yang terakhir, terciptanya persatuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, materinya sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh semuanya. Sekian dari Ibu. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.